Baik, perkenalkan nama saya Putri Tagalung. Saya akan membahas materi tentang manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonferensi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan yang luas, yang puas dan loyal. CRM merupakan sebuah filosofi bisnis dan merupakan serangkaian strategi, program, dan sistem yang berfokus pada pengidentifikasi dan pengembangan loyalitas pelanggan. Relationship marketing atau pemasaran relasional fokus pada pemeliharaan pelanggan. Skala jangka panjang sangat menekankan pelayanan pelanggan, relatif tidak membatasi komitmen dengan pelanggan, kontak dengan pelanggan, dan memperhatikan kualitas serta menyeluruh. Selanjutnya yaitu memahami kesetiaan pelanggan. Ada empat pendekatan untuk membangun kesetiaan pelanggan dan meningkatkan menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengeluarkan program layanan belanja. Yang dimaksud dengan mengeluarkan program layanan belanja yaitu di hampir seluruh toko retail di Indonesia menggunakan sistem keanggotaan, di mana konsumen yang tergabung dalam keanggotaan retail akan mendapat sejumlah manfaat pada saat berbelanja, seperti tambahan potongan harga, pengumpulan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah atau uang. Yang selanjutnya itu menawarkan pelayanan pelanggan yang spesial. Misalnya membantu membawakan barang belanjaan pelanggan ke tempat kendaraannya, menyediakan layanan free valet parkir kepada pelanggan sehingga mereka merasa puas terhadap jasa yang kita berikan. Yang ketiga, menuruti selera pelanggan akan jasa yang diberikan. Sama halnya dengan kayak menawarkan pelayanan pelanggan yang spesial, itu kita menyediakan tempat parkir yang mungkin yang lebih sejuk, terus sehingga saat mereka berbelanja atau memarkirkan kendaraan mereka merasa lebih nyaman, merasa aman juga dengan kita menyediakan satpam atau CCTV. Selanjutnya mengembangkan perasaan melalui komunikasi. Ini misalnya mengenal saat pelanggan datang, kita mengenal dia lebih baik atau memanggil nama dia saat mereka berbelanja di perusahaan kita atau di toko kita. Yaitu proses CRM. Proses CRM ini ada dua, yaitu pertama pengumpulan data pelanggan. Pengumpulan data pelanggan ini dikenal sebagai suatu gudang data-data pelanggan yang akan dikumpulkan perusahaan tentang pelanggannya dan mengetahui apakah pelanggan itu tersebut puas dengan pelayanan kita atau tidak. Data pelanggan ini bisa mengandung seperti transaksi sejarah lengkap tentang pembelian pelanggan, kontak pelanggan, rekaman atau interaksi yang dilakukan pelanggan dengan pedagang. Yang selanjutnya itu menganalisis data pelanggan dan identitas target pelanggan. Menganalisis gudang data pelanggan dan mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu retail mengembangkan program untuk membangun kesetiaan terhadap pelanggan. Yang pertama itu bisa mengidentifikasi segmen pasar, mengidentifikasi pelanggan terbaik. Selanjutnya tujuan CRM. Tujuan CRM ini ada terbagi menjadi 4, yaitu membangun database dengan pelanggan yang kuat. Ini dimaksud dengan merupakan banyaknya alasan perlu membangun database pelanggan yang
Yang pertama ini adalah salah satu aset utama perusahaan yang dapat dihitungkan performanya sebagai performa finansial yang lain. Tetapi banyak juga yang dilakukan dalam pengumpulan database pelanggan, misalnya seperti melalui pengembalian kartu garansi yang harus diisi dengan data lengkap pelanggan, melalui form aplikasi atau pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Terdapat dua hal yang dapat menjadi parameter perusahaan dalam menentukan profil pelanggan. Pertama yaitu nama. Nama di sini menyangkut seberapa banyak mereka menggunakan produk dan layanan perusahaan. Sedangkan uses itu menyangkut bagaimana pelanggan memakai produk atau jasa perusahaan yang kita berikan. Yang selanjutnya itu yang ketiga, analisis probabilitas dari tiap pelanggan. Ini dimaksud adalah aspek yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu dari penggunaan produk atau layanan perusahaan yang mereka konsumsi sekarang. Kedua, menghitung seberapa banyak kemungkinan pengguna produk atau layanan tersebut pada tahun-tahun mendatang. Yang selanjutnya, interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan konsumen. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan konsumen pemasaran terpadu yang lebih rasional. Itu manfaat CRM. Manfaat CRM ini ada terbagi 3, yaitu jumlah konsumen akan bertambah karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang ada. Kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mengurangi risiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer histories. Yang selanjutnya itu adalah teknologi pendukung CRM. Teknologi pendukung CRM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu customer database adalah sebuah sistem yang tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula dengan CRM ini, yang menjadi tulang punggung dari sistem ini tak lain dan tak bukan adalah database dari konsumen. Informasi yang diperoleh database konsumen, baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek ke depannya, akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh oleh order customer. Yang kedua, customer intelligence adalah sebuah upaya untuk mengkontak-kontakkan customer sesuai dengan needs dan kebutuhan masing-masing. Tentu saja hal ini biasanya dilakukan oleh dibantu oleh aplikasi software, atau bisa saja dilakukan secara manual oleh manusia. Ketiga, customer capacity and efficiency development. Tujuan dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada lebih dekat dengan apa yang ditemui oleh konsumen. Sistem yang kompleks memang dibutuhkan untuk mencapai hal ini, tetapi bukan hanya itu saja yang diinginkan. Kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi akan menghasilkan suatu care